Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha tuhibbul jamal. Bapak, ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun, selamat malam. Alhamdulillah, hari ini penampilan Aki memakai udeng. Udeng ini tidak sembarang udeng, tapi ini kiriman dari teman Aki, dari tokoh kita, yaitu Parais Pak Rahmat Iskandar yang kemarin main ke Ranca Bali, sanak cucunya camping di sana. Kirimnya ini katanya dibikin khusus, Ki. Nah, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Bu Tati ya. Alhamdulillah, sekalian dengan pakai udeng Aki akan cerita tentang pewayangan. Kali ini akan cerita tentang cerita atau lakon Palgunadi. Kenapa Aki memilih cerita ini? Karena cerita ini adalah memotivasi kita semua, memberikan dorongan semangat kepada kita bahwa orang yang belajar mandiri tanpa guru ya itu bisa mengalahkan orang yang berguru dan di tempat-tempat klasikal, baik itu di pesantren, di perguruan maupun di sekolah. Ceritanya begini, Bambang Ekalaya itu dari negara Nisada ingin berguru ke Pandita Dorna, ke Sokalima ya, karena terkenal bahwa guru Pandawa dan Astina itu adalah Dorna. Pinter kan dia. Ketika datang ke Dorna, sudah berangkat segala dibekal dari sana, datang ke Jajar Sokalima, tidak diterima oleh Pandita Dorna. Karena apa? Karena dia bukan keturunan Arya, bukan Menak lah begitu ya. Jadi dia itu adalah bukan keturunan darah biru begitu. Ditolak oleh Dorna, tidak pulang ke negaranya. Dia membuat di satu tempat adalah belajar sendiri, yaitu pertama membuat patung Dorna, karena dia tetap ingin berguru ilmunya dari Dorna. Dia membuat patung Dorna dan disitulah dia masang rahan atau belajar memanah terus secara sendiri di sampingnya patung Dorna itu. Sedang dia belajar terus menerus, si istrinya Dewi Anggraeni dari Nisada nyusul suami yang sedang belajar ke Sokalima. Segala dibawa tentu. Begitu datang ke Jajar Sokalima, datang ke Dorna, dinyatakan bahwa Ekalaya tidak ada di sini karena Ekalaya tidak diterima sebagai murid karena dia bukan keturunan Arya. Begitu ceritanya. Wow, Anggraeni ini cantiknya cuantik lah begitu ya, molah begitu. Dewi cantik luar biasa. Dia pulang, di jalan ketemu dengan Arjuna. Nah, Arjuna ini ya itu tertarik birahi kapentang asmara, cinta kepada Anggraeni. Ya tentu saja Anggraeni tidak mau. Nah, oleh Arjuna dikejar. Ketika dikejar-kejar oleh Arjuna, ketemu dengan Bambang Ekalaya yang sedang belajar itu. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Arjuna dengan Bambang Ekalaya, disebut Palgunadi itu ya. Nah, dalam pertempuran itu adu tangkas memanah. Ternyata Arjuna yang merupakan murid teladannya Dorna itu kalah oleh
ketangkasan Bambang Ekalaya. Kalahlah begitu. Setelah kalah, biasa Arjuna rada cengeng dikit, dia lari ke kakaknya, yaitu ke Batara Kresna, bilang bahwa dia kalah memanah oleh Bambang Ekalaya yang tidak diterima belajar oleh gurunya. Kresna itu kan taktiknya, siasatnya tinggi, padahal dia itu kan dewa kemanusiaan. Maka dia masuk sukmanya ke patungnya Dorna yang dibuat oleh Bambang Ekalaya itu. Begitu masuk ke patungnya Dorna, lalu si patung itu bisa ngomong. Hei Ekalaya, kalau kamu ingin lebih bagus lagi, ilmu pemanah dengan sempurna, maka itu ali-ali ampal yang ada di jarimu itu harus dibuang, harus dibuka begitu. Nah ini kan sudah merasuk di bawah kulit, di atas daging begitu. Jadi susah dikeluarkannya. Dia nurut kepada cerita daripada rekayasanya Kresna itu, karena patungnya bisa bicara, disangkanya Dorna begitu. Akhirnya tidak bisa dibuka, dipotonglah jarinya si Bambang Ekalaya ini, dan jarinya itu dibawa oleh Kresna, diberikan kepada Arjuna. Makanya ada sekawat. Arjuna itu katanya adalah jarinya 6, yaitu dengan jari ali-ali ampal itu. Itu cerita poyangan. Setelah itu Arjuna tidak mau kalah, nantang lagi kepada Bambang Ekalaya. Dan ternyata pada perang yang kedua itu, karena tidak sempurna tangannya Ekalaya, sakit dan lain sebagainya, dan juga keburu nafsu. Karena apa? Karena istri itu dikejar-kejar oleh Arjuna. Akhirnya Bambang Ekalaya itu kalah perangnya. Ini kawan-kawan sekalian. Jadi diambil cerita, hikmah cerita ini adalah kita harus belajar berinovasi. Tidak usah harus berburu, tidak usah harus mengikuti tuntas tuntunan dari atas, apakah itu juklak, juknis, itu memang dipedomani, tapi kreativitas, inovasi itu harus dikembangkan. Aki sering berbicara, kita harus belajar apa yang tidak diajarkan dan bekerja apa yang tidak diperintahkan. Itulah inovasi dan kreativitas. Karena apa? Karena yang diberikan dari atas itu hanya pokok-pokoknya saja. Sedangkan kondisi lapangan yang begitu berbeda-beda, ini akan menuntut kita, disinilah kita kreativitas. Ya, tidak mungkin tembus kalau hanya dengan satu gerak. Harus banyak jurus. Ya, inilah yang disebut dengan kata Aki, kita harus pakai akal dan akal-akalan. Itulah kerja di Bangga Kencana. Karena yang diurusnya manusia. Kalau membuat jembatan, aturannya sudah jelas. Ya, tingginya sekian, besarnya sekian, semennya sekian, dan lain sebagainya. Tapi mengurus orang, beda karakter, beda sifat, harus kita dalami supaya kita nembus ke kalbunya, terusik hatinya, mengikuti apa yang kita motivasikan. Sekian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.